Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan berbicara tentang rukun-rukun khutbah, baik pada khutbah Jumat maupun pada khutbah hari raya ataupun juga khutbah salat istisqa atau salat gerhana. Yang paling pokok adalah khutbah Jumat, sebab al-khutbatani maqamu rak'ataini. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat salat zuhur. Karena zuhur itu 4, maka Jumat cuma 2, yang 2-nya khutbah, begitu. Sehingga rukun khutbah ini harus betul-betul kita perhatikan, khususnya ya oleh yang khutbah, kedua ya oleh para hadirin. Jangan sampai semua yang hadir tuh tidur semua, dia gak tahu kalaulah khutbah itu kurang. Ini repot. Kalau khutbahnya bermasalah, nanti sholat Jumatnya bermasalah. Karena kemarin udah kita bedah syarat sah Jumat itu terakhirnya wa an yataqaddamaha khutbatani, kudu didahului oleh 2 khutbah yang sah. Kalau khutbahnya enggak sah, maka sholat Jumatnya enggak sah. Ini kita mau atur rukun khutbah, syarat khutbah, sunnah khutbah, dan makruh khutbah. Kita akan atur agar supaya cukup pada kajian malam hari ini. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa rukun khutbah itu secara global ada 5. Kalau diperinci ada 8. Ada 8. Jadi kalau ada yang bilang rukun khutbah itu ada 8, itu maknanya dia mengurai secara terperinci. Kalau ada yang bilang rukun khutbah ada 5, itu berarti mengurainya secara global. Secara global. Kenapa? Karena nomor 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3 itu di 2 khutbah ada. Jadi 5 ini ditambah 3 tadi, gitu, sehingga jumlahnya 8. Kalau mau kita urai satu-satu sebelum kita bedah, di khutbah pertama ada pujian, ada alhamdulillah, begitu, ada sholawat, ada wasiat takwa, dan ada baca Quran, baca ayat Quran. 4. Alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, dan baca Quran, kita baca ayat Quran. Khutbah kedua balik lagi, alhamdulillah, sholawat, wasiat takwa, dan doa. Jadi 4 tambah 4 jadinya 8. Tapi kita singkat, karena kitab itu uraiannya makin singkat kalimat itu makin bagus, makin singkat. Jadi cara menyusun kata tuh enggak perlu boros, dikit tapi maknanya luas. Itu singkat namanya. Ini rukun nih, ada 5. Mana tuh yang 5 tuh? 1, membaca puji-pujian. Redaksinya pakai alhamdulillah dengan berbagai bentuk. Yang penting redaksinya hamd, puji-pujian nih. Enggak boleh diganti sana, enggak boleh diganti syukur, asyukrulillah, enggak jadi. Tapi kalau hamd bentuknya jadi alhamdulillah atau nahmadullah boleh,
atau ana hamidun lillah. Jadi yang penting puji-pujian, hamdan lillah. Jadi yang penting bahasanya hamd. Kalau hamd mah khusus kepada Allah, hamd. Tapi syukur enggak kepada Allah doang. Karena Al-Qur'annya anishkurli wali walidaik. Kalau syukur bisa kepada Allah, bisa kepada manusia. Tapi kalau hamd khusus kepada Allah. Muji sama Allah, menyanjung Allah tuh alhamdulillah. Kudu ada tuh redaksinya begitu. Kedua, pakai Allah. Enggak boleh pakai yang lain-lain. Jadi alhamdulillahirrahman. Padahal ar-Rahman itu nama Allah juga. Enggak jadi. Kudu alhamdulillah. Mau nahmadullah, terserah. Mau bentuknya isim, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, enggak apa-apa. Yang penting memuji Allah. Bagaimana kalau bahasanya la ilaha illallah? Enggak jadi juga. Kudu alhamdulillah. Padahal la ilaha illallah itu afdalul dzikri. Zikir yang paling tinggi. La ilaha illallah. Begitu. Pokoknya kudu ada puji-pujian. Itu satu. Di mana adanya? Di khutbah pertama kudu ada. Di khutbah kedua kudu ada. Kudu ada. Alhamdulillah. Bagaimana alhamdulillah langsung kita ngambil dari Quran? Enggak apa-apa. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur. Jadi aja. Yang penting niat kita bukan baca Quran, tapi memuji kepada Allah. Begitu. Enggak apa-apa. Yang penting puji-pujian. Kudu ada tuh. Alhamdulillah tuh. Kudu ada. Kedua, baca sholawat. Sholawat Nabi. Mau di khutbah pertama kudu ada, mau di khutbah kedua kudu ada. Dengan redaksi sholawat apa aja. Yang penting sholawat. Enggak mesti Muhammad sebutnya, enggak. Begitu. Rasul juga jadi. Begitu. Jadi yang penting bersolawat kepada Nabi. Enggak apa-apa. Tapi redaksinya kudu solawat. Enggak boleh diganti. Gitu. Allahumma arham Sayyidana Muhammadan. Enggak boleh. Atau jazallahu Sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu. Enggak boleh. Kudu solawat. Dan enggak boleh pakai domir. Enggak boleh pakai domir solawatnya. Salawat domir. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Enggak jadi. Kudu disebut. Enggak jadi pakai domir. Walaupun ada sebutannya di atas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi. Enggak jadi. Ini enggak jadi. Alaihi ini. Kudu disebut nama Nabi Muhammadnya. Terserah mau nyebut nama Nabi Muhammad, mau disebut Nabi, mau disebut Rasul. Jadi kayak salawat nariyah tuh. Aslinya dari Sidi Ibrahim At-Tazi, enggak ada Muhammadnya. Salawat nariyah tuh. Jangan heran kalau ada orang baca salawat nariyah, enggak ada Muhammadnya. Karena dari pengarangnya langsung tuh bunyinya begini. Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli ala nabiyyin, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala nabiyyin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khatim
wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Begitu. Nah, kita ini ada modif namanya, yang sholawat nariyah kita. Enggak apa-apa, itu juga boleh. Yang penting baca sholawat. Kalau enggak baca sholawat, tidak sah. Kalau enggak ada baca sholawat. Begitu. Kudu ada baca sholawat. Baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Itu yang enak itu khotib tuh pakai sholawat domir. Karena habis syahadat. Syahadat itu enggak rukun, enggak ada di bacaan tadi. Sunat. Begitu khutbah itu baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah syarika lahu Muhammad abdur rasul itu sunat. Tapi sholawatnya jangan sampai pakai domir. Kudu disebut. Sholawat terserah ente mau yang mana ke, mau sholat munjiat ke, sholawat yang sholat ke, yang penting baca sholawat khutbah. Khutbahnya kalau nggak baca sholawat tidak sah, baik di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Pertanyaannya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat khutbah itu baca sholawat juga sama dirinya? Itu begitu pertanyaannya. Dijawab oleh ulama seperti Imam Ramli waktu ditanya, apakah Nabi itu bersolawat juga saat khutbahnya? Iya, bersolawat. Tapi enggak pakai andaiya. Begitu tuh. Allahumma salli alayya. Ya Allah berikan salawat kepadaku. Enggak. Ala Muhammad ngajarin kita. Gitu. Nabi juga bersolawat. Karena itu kata Imam Ramli, apakah Nabi itu saat khutbah bersolawat? Beliau jawab, na'am. Ya, bersolawat. Karena itu rukun di dalam khutbah. Baik di khutbah pertama, khutbah kedua. Itu udah 4 tuh. Kan udah 4. Alhamdulillah khutbah pertama. Alhamdulillah khutbah 2. Udah 2. Sholawat khutbah pertama, khutbah kedua. 2. Udah 4. Ketiga, wasiat takwa. Berpesan untuk bertakwa. Di mana di khutbah pertama kudu ada, di khutbah kedua kudu ada. Cuman kalau wasiat takwa beda. Kalau alhamdulillah kudu itu bahasanya. Kalau solawat kudu bahasanya solawat. Kalau wasiat takwa tidak mesti redaksi takwa. Terserah. Enggak mesti kita ngomong ittaqullah, enggak. Atiullah juga jadi. Karena yang dimaksud wasiat takwa berpesan orang untuk dekat dengan Allah. Terserah bahasanya. Mau kita bilang atiullah, ini nggak ada ngomong takwa-takwanya ini. Ya nggak apa-apa. Salah nih, nggak ngaji malam Selasa dia nyalain. Nggak ngaji malam Selasa. Gitu. Karena wasiat takwa itu tidak mesti redaksinya takwa. Yang penting mengandung makna takwa, menganjurkan taat, melarang orang maksiat. Itu mesti jadi dengan begitu. Enggak mesti ngomong takwa. Enggak mesti. Yang penting di dalam khutbah itu ada menyuruh orang untuk dekat dengan Allah, untuk mentaati perintah Allah, untuk menjauhi larangan Allah. Jadi redaksinya terserah. Redaksinya. Sehingga rukun khutbah udah 6. Karena 3 ini ada di 2 khutbah. Khutbah pertama kudu ada, khutbah kedua kudu ada. Itu udah 6 tuh. Tinggal 2 lagi. Makanya 8. Kalau secara singkat ya 5. Wasiat takwa. Ini rukun nih. Rukun yang keempat, kudu baca ayat Quran. Di mana terserah. Di khutbah pertama boleh, di khutbah kedua boleh. Tapi yang bagus di khutbah pertama saja.
biar berimbang. Gitu. Di khutbah pertama saja. Jadi yang paling afdol, posisikan baca ayat Quran ini di khutbah pertama agar berimbang di khutbah kedua doa. Sehingga baca ayat Quran posisikan di khutbah pertama. Terserah ayatnya. Apakah ayat yang dibaca itu berbicara janji baik Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu, atau ancaman Allah, begitu. Terserah. Apakah hukum, apakah ayatnya berbicara perumpamaan, apa ayatnya tentang tauhid, apa ayatnya tentang sejarah, yang penting ayat Quran. Ayatnya terserah kita mau baca. Mau di awal khutbah boleh, mau di tengah boleh, mau di akhir khutbah pertama juga boleh. Yang penting ada ayat Quran yang dibaca. Ayat begitu ada, namun syaratnya ayatnya kudu mengandung faham. Ayatnya kudu bisa dipahami. Walaupun seayat kalau nggak bisa dipahami nggak jadi. Contoh Yasin kan seayat, bener nggak? Nun seayat, begitu. Qaf begitu. Atau Hamim Ain Sin Qaf, yang nggak jadi. Ini artinya apa? Au. Nah, Alif Lam Mim nggak jadi. Ayatnya kudu mengandung arti. Ayatnya. Biasanya orang bakal baca ayat diulang di ujung khutbah pertama. Begitu baca Al-Asri, baca banyak dia. Yang penting baca ayat. Baca ayat, jangan sampai nggak baca ayat. Tuh, khutbah tuh. Kudu ada ayat. Bagaimana kalau baca ayatnya nggak tuntas, separuh, tapi bisa difahami? Nah, ini khilaf ulama. Kata Ibnu Hajar nggak kasih kudu ayat yang sempurna, satu ayat utuh. Tapi kata Imam Romli nggak apa-apa. Yang penting bisa dipahami. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu bisa dipahami. Udah ada syarat, udah ada jawab. Nggak apa-apa ayatnya. Yang penting bisa dipahami ayatnya. Yang kelima, kudu doa. Tapi posisinya di khutbah kedua. Doa. Doa untuk orang mukmin. Doain begitu. Enggak apa-apa. Mukmin, mau laki mau perempuan, Allah maghfir lil mu'minil mu'minat. Begitu tuh. Itu kayak begitu. Namanya baca ayat. Tapi di khutbah kedua, di khutbah pertama nggak jadi. Kudu di khutbah kedua. Makanya ayat itu diposisikan di khutbah pertama. Ayatnya. Karena doa di khutbah kedua. Jadi nih khutbah tuh 4 doang nih. Di khutbah pertama alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, baca ayat. Khutbah. Khutbah kedua 4 lagi, alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, doa. Jadi khutbah pengurus masjid kudu bisa. Khotib nggak datang, nggak usah panik. Khutbah yang pokok aja nih, yang rukunnya doang. Jadi kalau rukunnya doang bentar lah, 5 menit juga kelar. Yang pendekannya diri. Alhamdulillah, kan segitu doang tuh jadi. Kan jadi, kan udah 1 gitu. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan udah 2. Ittaqullah. Udah 3. Baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Wal asri. Ya udah wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat. Atau ini mah masih panjang wal asri. Yang pendek aja. Alhamdulillah. Kan udah tuh 1. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ittaqullah. 3 dah baca. Yang pendek aja ayatnya. Apa kayak ayatnya? Kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulullahu ahad. Udah jadi. Segitu doang. Qulullahu ahad. Udah jadi. Udah duduk. Kan udah selesai itu. Semenit. Jadi lagi. Gimana bagus? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ittaqullah. Allahumma ighfir lil mu'minat. Udah. Turun sholat. Lah rukunnya tuh begitu tuh khutbah. Biar cepat gitu. Saya pakai kalau corona tuh begitu khutbah Jumat. Kamu corona sholat. Khutbah yang pendek-pendek aja. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting jadi. Begitu. Corona tuh orang girang mau disamperin sholat Jumat udah bubar. Begitu. Dia kagak jadi mau dia bilang. Enggak, udah bubar. Katanya sholat itu lihat aja tuh orang pada jalan-jalan. Padahal udah tadi. Orang bentar doang. Sholatnya bacanya inna antaina. Begitu. Wal asri inna antaina kan cepet ya. Udah salam, bubar, pulang. Begitu kok zaman corona. Jadi alhamdulillah sholat Jumat juga. Gitu. Ngapain? Enggak sholat Jumat. Ngobrol jadi gardu. Ya Allah. Begitu. Bagaimana? Ngobrol gardu boleh. Sholat kagak boleh. Ini rada miring ini. Yang kayak begitu tuh. Iya libur. Begitu. Repot. Yang kayak begitu. Jangan sampai ada lagi-lagi dah tuh corona tuh. Bikin puyeng aja. Begitu. Bikin puyeng. Jadi orang pada meninggal tuh karena stres. Meninggal tuh bukan karena corona, karena dia bingung, begitu, bingung, begitu. Jadi dia naik motor mau boncengan rapat, patuh ke masjid renggang, dia stres, ngelamunin itu tuh, pulang, begitu, kan dia naik Gojek, bener nggak? Naik Gojek menuju masjid pakai aplikasi, nggak apa-apa rapat, Gojek, ayo masjid renggang, suruh pakai jarak, pulang rapat lagi. Ini yang bener yang mana ya? Ngadep Allah takut. Ngadep Allah. Tapi ngadepin Gojek makhluk Allah. Enggak takut. Jadi rada repot juga. Gitu. Mana yang kayak begitu orang yang ngaji juga lagi malam ini nih. Itu yang jadi repot. Ngaji orangnya malam ini nih. Ya Allah. Ini pokok nih. Khutbah nih pokok. Yang 5 nih. Atau saya sebut yang 8. Ini pokok. Jangan ampe kagak ada nih. Yang ini nih. Jangan ampe. Enggak ada. Kudu ada. Nah kita ngomongin sunat-sunat khutbah. Ya kan. Sunat khutbah. Begitu. Sunat khutbah tuh. Satu. Si khotib tuh. Naiknya tuh. Kaki kanan. Naik mimbarnya tuh. Perhatiin tuh. Khotib mana naiknya kayak kiri lagi. Begitu. Gitu. Kurang amplopnya tuh. Nah kiri itu. Oh iya digunting. Iya. Kaki kanan naik tuh. Mimbar tuh. Kaki kanan. 2 baca sholawat. Makanya sunat baca inallaha tuh. Murokinya tuh. Inallaha itu maksudnya nyuruh khotib supaya baca sholawat naik mimbarnya nih, baca sholawat. Makanya si Muraqi itu baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyya itu maksudnya dia sebelum adzan tuh biar khotib naik nih baca sholawat sunat. Makanya baca itu dulu, jangan suruh naik dulu baru innallaha, jangan. Innallaha dulu baru khotib itu naik mimbar. Kayak kanan naik. 3 sunat khutbahnya di tempat yang tinggi. Tinggiin. Khutbah tuh tinggiin. Sunat. Nih mohon maaf kayak ngaji itu. Ngikutin tuh. Tinggi. Jadi ini ngaji tinggi. Nih sunat tuh ngaji tuh kayak begini. Di masjid kayak gitu. Kasih kursi jangan pakai lekar gurunya. Pakai kursi.
Terserah mau permanen kayak kagak kayak biar tinggi. Apa emang sunat. Begitu supaya kelihatan tuh semua jamaah. Kalau di Mesir itu tingginya benar-benar tinggi Bang Bos. Tinggi. Sampai kita diri tuh di kakinya khotib. Naiknya ini ya, tinggi. Jadi kejangkau seluruhnya. Tinggi. Jadi khotbah tuh tinggi tempatnya. Tinggi. Ditinggiin. Jadi kalau ngaji nih kayak gini tinggi tuh kelihatan yang di belakang-belakang tuh kelihatan. Kalau kiainya pakai lekar itu yang ngantuk tuh di belakang. Kagak kelihatan sama kiainya. Kagak. Kalau gini nih yang ngantuk ya nanti tinggal dibilangin. Begitu. Dikasih lempar botol kayak apa kayak gitu. Kan kelihatan. Jadi dengan ngaji kayak begini tinggi nih. Ada teman kita ngaji masih kebet-kebet aja. Tuh berarti halamannya belum ketemu. Makanya pakai pura-pura halaman berapa ya. Saya suka begitu tuh. Lihat aja kalau ada di YouTube-nya itu. Halaman berapa ya. Padahal kita tahu tuh halamannya. Maksud kita nolongin. Wataknya orang nih sebagian orang di Jakarta nih. Ama sampingnya aja ogah nanya. Apa sih susahnya nanya? Bang sampai mana? Nanya. Pura-pura. Iya nanya doang aja takut banget. Nanya di sampingnya itu. Tanya aja bang sampai mana gitu. Halaman berapa? Itu kagak mau nanya, kagak mau. Nanya sampingnya itu. Itu khutbah tuh tinggi. Jadi itu lebih bagus khutbah. Tinggi tempatnya. Tinggi. Makanya ada kalimat idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Apabila naik khotibnya di atas mimbar. Kalau udah ngomong naik itu mesti tinggi khotibnya. Ini mau pakai podium. Nah, karena podium ya. Segitu-gitu juga kagak naik. Gua kali juga kasih batu bata 2. Begitu. Begitu. Khutbah tuh agak tinggi, biar kelihatan. Sunat. Sunat. Udah berapa tuh? 3, 4. Sunat khotib tuh kelihatan dari ujung pala sampai ujung kaki. Khutbahnya tuh kelihatan dari ujung pala sampai ujung kaki sunat. Makanya pakai mimbar. Jangan pakai podium. Kalau pakai podium itu agama lain biasanya. Begitu. Karena agama lain itu kiai itu wakil Tuhan. Jadi kalau gemeter ngadepin ciptaan Tuhan. Enggak haji. Kan dia wakil Tuhan. Begitu. Maka kemudian ketika diri dia jadi pimpinan. Begitu. Begitu. Di agama lain tuh. Jadi kalau dia gemeter ada yang megangin kakinya kan nggak kelihatan. Kan pakai podium. Kan ketutup kalau pakai podium. Kakinya gemeter, goyang-goyang. Ada yang megangin. Begitu. Begitu. Jangan pakai podium. Dia khutbah mimbar. Naik tinggi. Jadi kelihatan semua. Itu sunat karena itu lebih mengena pada khutbah. Jadi yang tinggi. Tapi ini semuanya sunat. Sunat. Yang tinggi. Kemudian sunat khutbah yang keberapa tuh? 5. Khotib tuh tangan kirinya pegang tongkat. Tangan kiri. Sunat. Tangan kirinya pegang tongkat. Tangan yang megang. Sunat tuh pegang tongkat. Begitu tangan kiri. Begitu. Jangan tongkatnya ditaruh di pundak. Alhamdulillah. Ini nih tongkatnya. Nyender aja di tongkat. Jangan. Dipegang. Sunat. Maksudnya biar nggak gerak-gerak nih khotib. Tangan kanannya terserah. Dia mau megang mimbar. Silakan. Gitu. Tangannya nih. Sunat. Supaya apa ini megang tongkat? Bukan zaman dulu perang. Jadi kudu pakai pedang. Bukan karena begitu. Biar diem. Sunat ini. Jangan gerak-gerak. Jadi makruh. Kalau tangannya begini-begini. Saudara-saudara makruh. Ngurangi ganjaran khutbahnya. Kalau tangannya gerak-gerak. Makanya pegang tek. Kalau nggak kanannya. Pegang tek. Kirinya pegang tongkat begitu. Pegang tek. Gitu. Nggak mungkin kalau pegang tek tangannya goyang-goyang. Saudara-saudara lepas. Apa itu terus saja ya.
Gitu, terusannya itu. Mana kena kipas lagi kemana-mana. Repot. Begitu. Jadi pegang pakai tek. Begitu. Dan khutbahnya, jadi tangan kanannya pegang tiang mimbar. Tangan kirinya pegang tongkat. Kalau enggak ya pegang perut, kayak pegang apa kayak dah. Pegang tek, biar aman. Jadi maksudnya biar nggak gerak-gerak tangan nih. Jangan. Begitu. Jangan gerak-gerak. Karena makruh kalau tangannya begini-begini. Makruh. Ngurangi ganjaran. Ini bukan pidato. Ntar pidato mah. Kalau mau ngomong sudah sambil ini. Makruh. Jangan. Ini khutbah masalahnya. Jangan sampai begini-begini. Begitu. Khutbah. Sunat. Dengan tongkat. Tangan kanannya megang mimbar. Sunat lagi khutbahnya singkat. Padat. Khutbahnya tuh singkat padat. Kata Nabi, inna tula qiyamir rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya lama dia punya sholat. Sebentar dia punya khutbah. Itu tanda paham sama agama. Jadi kalau khutbah jangan lama-lama. Nabi itu mengerti. Karena Nabi sangat tahu orang di akhir zaman. Kayak kita Indonesia, Jumat nggak libur. Kerja dia. Khutbah jangan lama-lama. Itu mengkhotib terakhir. Udah 5 masih terakhir aja. Dari tadi terakhir lagi. Tadi udah denger terakhir. Ini terakhir lagi. Ini kapan terakhirnya? Dari tadi terakhir mulu. Khutbahnya sebentar. Maka pakai tek itu untuk mengatur waktu. Pakai tek itu. Nyelamatin. Saya dulu khutbah tuh pakai tek. Nolongin. Muallim Syafi'i Adami itu ngajarin pakai tek untuk nolongin. Biar nggak panjang-panjang. Latihan dulu. 15 menit, jangan lebih, begitu. Makanya masjid itu tolong dikasih jam. Di depan khotib kan ada tiang, kasih jam. Begitu, supaya khotib tuh tahu. Udah lama dia khutbah tuh. Dari naik udah lihat jam. Jam berapa dia mulai. Jangan lama-lama. Itu masjid sebelah udah sholat dia masih terakhir aja. Begitu. Itu yang ada nih jamaah nih, yang tadinya sehat jadi sakit, pada batuk. terakhir udah sholat. Gitu, jangan. Yang sebentar, maka khutbahnya jangan diterjemah alhamdulillah, sholawatnya, wasiat takwanya. Jangan. Nggak usah diterjemah. Yang itu mah. Karena manjangin. Pertama-tama kami panjang puji. Kan udah tadi alhamdulillah tuh tadi. Udah cukup di sono aja. Gitu. Udah cukup di sono aja. Selanjutnya salam. Udah tadi. Tadi tuh Allahumma sholli wa sallim udah itu. Selanjutnya Al-Fakir. Kita tahu khotib nama Al-Fakir. Gitu. Nih khotib ini namanya Al-Fakir. Nanti dengerin aja nih. Selanjutnya Al-Fakir bersiat berdiri. Nggak usah. Langsung aja materi. Kan udah tadi taqullah. Udah langsung aja mau ngomongin apa. Saudara-saudara kan rukun iman ada 6. Ya udah langsung aja kayak begitu. Mau ngomong apa? Dia. Jadi nggak usah kayak begitu. Panjang. Untuk memperpendek. Khutbah tuh makin cepat makin bagus. Khutbah tuh. Makanya teman kita di beberapa masjid yang berbahasa Arab. Ada yang ngadu sama saya. Itu masjid tuh di daerah situ tuh di Bintaro tuh. Tuh bahasa Arab mulu bagaimana itu? Dia ngomel-ngomel aja, saya jawab, ente saban Jumat di situ? Iya saya cepet begitu kata dia. Makanya jangan ngomel. Udah bagus itu. Cepet. Begitu. Iya bentar. Begitu. Gitu. Nah, khutbah ini jangan lama-lama. Kita menjaga yang kerja. Itu diizinin untuk sholat aja sama bosnya itu udah bagus. Dia kudu makan. Kasihan dia.
Khutbah tuh jangan lama-lama. Entar kalau mau lama habis sholat Jumat ceramah lagi. Mau sampai asar kek. Enggak apa-apa kalau masih kurang mah. Kayaknya mic-nya bagus. Nih udah ntar habis sholat Jumat aja. Nih khutbah nih bentar aja. Jangan lama-lama kalau khutbah. Kalau dirasa sudah lama tutup. Jangan lama-lama jangan. Jangan lama-lama. Khutbah mah sebentar aja. Poinnya aja apa yang mau disampaikan. Poinnya aja. Kalau mau diterjemah, poinnya aja. Poin yang disampaikan. Langsung aja mau ngomong apa dia. Mau diomongin. Satu di antara pesan Nabi. Ya udah apa yang pesan Nabi? Sampaikan. Dah. Yang penting masuk. Begitu khutbah. Dan sebaiknya kalau khutbah itu, mohon maaf, nggak usah ngomong politik, ini, nggak usah. Kalau khutbah. Kenapa? Ini masyarakat kita ini disuruh ngaji susah banget. Disuruh ngaji tuh nggak mau. Susah. Kalau masih ngaji. Tapi kalau tahlilan aja, apalagi malam ketiga, rame banget. Begitu. Gitu. Bener nggak? Oh iya. Gitu. Kalau ngaji susah orang kita nih. Artinya ajang khotib kasih nasihat. Karena dia nggak mau ngaji kebanyakan orang ini. Biar dia ngaji di situ. Kalau itu mah suka nggak suka dia kudu ada di situ. Mau ditutupin kayak kupingnya, speakernya nyaring ini. Biar ajang nasihat aja. Ajang. Entar kita ngomongin. Bukan berarti anti politik, bukan. Ini orang disuruh ngaji susah. Sampein materi-materi biar orang tuh mau duduk. Karena kalau suruh ngaji nggak mau. Kalau sholat Jumat, biar kata dia kagak doyan ngaji, dia bakal sholat Jumat. Disitulah ngaji seminggu sekali. Begitu. Maka ambillah nasihat yang bisa mengena kepada masyarakat. Ini penting. Batasi begitu. Batasi. Supaya karena waktu ini mepet. Biar gampang 15 menit dah. Di kantor suka ada jamnya tuh. Maksimal 15 menit. Gitu. Ada tulisannya. Sampai ditulis begitu. Nabi belum ditulis tuh. Udah ngajarin. Khutbah jangan lama-lama. Ntar ya. Lama-lama juga amplopnya udah dilem. Bener nggak? Bagus. Bener nggak? Lah kan udah dari pagi. Iya kan? Iya ngapain ente panjang-panjang. Tapi bukan karena amplopnya dilem apa dilem. Nabi yang nyuruh. Kalau khutbah jangan lama-lama. Kalau khutbah yang singkat aja. Singkat padat. Muqtadul hal, muqtadul maqam. Itu begitu. Biar enak khutbah itu. Jangan panjang-panjang, jangan. 15 menit, begitu. Gitu khutbah. Paling lama 20 dah. Buat sholat, jadi biar cukup. Kasihan tuh jamaah tuh. Kecuali jamaahnya orang kampung situ semuanya. Enggak kerja. Kayak di perkampungan. Itu mau bilang aja. Hei jamaah, saya mau khutbah ini 2 jam. Kita sholat Jumat jam 2. Bagaimana? Setuju? Ya udah. Khutbah yang lama aja. Kalau begitu. Tapi kalau model muka begini nggak bakalan setuju ini. Orang model begini nih. Bener nggak? Begitu. Khutbah itu yang singkat padat. Jangan panjang-panjang khutbah. Jangan panjang-panjang. Sunat. Mana lagi sunat khutbah? Saat duduk tuh si khotib tuh baca kulhu. Sunat saat duduk tuh baca kulhu khotib tuh. Sunat baca kulhu. Kita orang baca doa. Jamaah tuh doa. Minta apa saja. Waktu duduk tuh. Minta apa saja. Saya banyak ajarin itu dibagi-bagi. Minta rajab. Karena paling manjurnya. Minta amal dari Jumat saat khotib lagi khutbah. Ngomong aja. Udah gak usah pakai tede ngaling-ngaling. Udah transparan aja sama Allah mah. Gak usah pakai diputer-puter langsung aja. Duit ya Allah. Duit ya Allah. Duit ya Allah. Nggak apa-apa. Begitu.
Cuma jangan terlalu kencang, kata yang sampingnya. Kenapa nih orang? Begitu. Itu saya ajarin tuh doa Allah marzuqni salahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasian fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Ya Allah, karuniakan kepada kami sehat hati, sehat jiwa, sehat badan, rezeki yang luas. Di negeri sendiri aja, jangan jadi TKI. Di negeri sendiri aja. Enak di negeri sendiri. Orang asing aja pengen kemari mulu. Orang Cina. Kan berarti enak negeri kita. Bener nggak? Ngapain kita ke negeri asing? Orang aja ke sini banyak dari mana-mana. Di negeri sendiri. Di antara keluarga, anak dan istri. Jadi enak. Makan bisa bareng. Begitu tuh. Jangan sampai pala jadi kaki, kaki jadi pala. Dengan keagungan surat kulhu. Begitu. Begitu. Minta. Pokoknya Jumat jangan gak minta. Saya kalau kering kerontang tuh minta hujan. Itu manjur banget. Hujan. Coba aja dites. Jumat minta. Itu paling manjur. Jumat nggak ada lagi. Waktu khotib dulu ada khutbah. Itu manjur banget minta. Sama Allah. Minta apa aja. Paling manjur. Gitu. Makanya jangan sampai tidur. Khutbah tuh. Itu menyalahin aja. Gua salah ini sholat Jumat. Ini salah masjid. Emang apa? Masa khutbah sekali? Bukan sekali lu tidur. Khutbah udah 2 kali ini. Dikata khutbah sekali. Begitu. Sunat tuh. Sunat. Begitu. Doa. Baca kulhu kalau khutib. Baca kulhu duduk tuh. Baca kulhu. Itu baca sholawat biarin. Itu pengurus masjid baca sholawat. Emang yang diminta sholawat juga. Kan minta sholawat ya kan. Ya ada sholawat aja. Terus sholawat mau kapan aja bisa, kita minta duit aja. Minta rezeki, minta keturunan, anak lagi ujian, minta ini. Minta aja saat itu. Apa aja, manjur banget. Sunnah tuh, khutbah tuh, sunnah. Mana lagi sunnah khutbah? Khotib waktu doa, sunat tidak ngangkat tangan. Waktu doa tuh. Kecuali jamaah, sunat angkat tangan. Jamaah. Begitu. Khotib pun nggak ada ngangkat tangan. Jangan Allahumma ghafir tangan diangkat. Sayyidina Anas bin Malik ngamuk. Kalau kita bisa dikata ini kurang ajar nih. Kalau sahabat berani amar ma'ruf nahi mungkar. Ada khotib. Allah maghfir tangannya diangkat. Anas bin Malik dari duduk langsung diri. Ra'aitu Rasulullah SAW la yarfa'u ma ra'aitu Rasulullah SAW yarfa'u yadaihi inda doa. Gua nih seumur-umur sama Rasulullah belum pernah Rasulullah ngangkat tangan kalau doa. Maksudnya lagi khutbah. Ada yang kagak ngerti juga mah di sini. Setiap doa kagak angkat tangan juga. Anas bilang kagak angkat tangan. Bukan lagi khutbah nih Anas nih. Ada khotib khutbah ngangkat tangan, diomelin seumur-umur. Gua belum pernah lihat Rasulullah ngangkat tangan kalau khutbah. Kalau khutbah enggak ngangkat tangan. Khutbah enggak ngangkat tangan. Ntar ngangkat tangan udah salam, sholat. Kalau makmum baru ngangkat tangan. Dari mulai kapan? Dari mulai sholawat. Ngangkat tangannya makmum tuh. Habis inna Allah malaikatu sonna bi'aladim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Itu doa. Dimulai dari situ tuh. Amin. Udah mulai ngangkat tangan amin. Allahumma sholli itu. Wardallahumma amin. Itu mah kagak. Allah maghfir. Baru amin. Itu salawat itu doa. Amin aja. Itu mah enggak amin. Begitu. Aminnya nanti Allah maghfir. Itu dari Allahumma sholli wa sallim. Wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad. Wardallahumma anil arbat. Itu doa semuanya. Kalau dia ngerti, ya Allah, berilah rahmatmu kepada Muhammad. Kan doa. Amin. Wardallahumma, ya Allah, berikan ridhomu kepada para sahabat. Yang 4 khususnya tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan seluruh sahabat Nabi, Muhajir, Ansor. Doa. Amin. Baru Allah maghfir.
Itu bukan doa dari situ, dari awal ini nih. Doa. Itu mah doanya Allah maghfir aja baru amin. Dari tadi. Dia dari tadi. Dari Allahumma sholli itu. Udah ngangkat tangan amin. Amin. Begitu. Karena ajaran ini udah mati, kalau kita mulai dikata gila kita. Gitu. Dari situ. Dari mulai sholawat tuh. Baca wardallahumma. Baru Allah maghfir. Begitu. Jangan di Allah maghfir doanya. Dari sholawat itu udah doa. Angkat tangan. Amin. Sunnah. Nih, khutbah. Begitu. Sunnat. Ini diantara sunat khutbah. Ganjarannya besar. Begitu. Kemudian itu ya sunat daripada khutbah itu setelah selesai khutbah turun cepat-cepat si khatibnya turun. Jangan lama-lama di mimbarnya, jangan. Ya biasa turunnya kaki kiri. Turun. Iya, kayak turun dari bus. Itu sunat khutbah tuh. Begitu, sunat. Ini sunat khutbah. Begitu. Bagaimana dengan muraqi? Itu bid'ah hasanah. Biasanya muraqi itu innallaha dulu baru azan. Biasanya ada juga yang baca hadis sesudah azannya tuh. Gitu, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah ansitu wasma'u jami'an rahimakumullah. Bagus. Habis itu khutbah dah. Kadang nggak pakai begitu juga, nggak apa-apa juga. Begitu ada. Ngingetin, suruh dengerin khutbah. Begitu dengerin khutbah. Makanya masjid tuh kalau khutbah speaker dalamnya tuh yang bagus. Jangan sampai keluar 5 kilo. Begitu nyaring. Speaker dalamnya ini ancur-ancuran. Begitu. Akhirnya bininya yang paham. Subhanallah bang. Khotib itu siapa itu tadi? Bagus itu nasihat. Tuh lu so Jumat apa kagak? Speakernya ampun banget mah. Speaker yang disalahin. Padahal dia tidur. Begitu. Makanya speaker dalam tuh yang bagus. Begitu. Jangan sampai kalah sama dangdutan. Saya belum pernah lihat tuh orang di dangdutan tuh pada tidur. Gitu. Ada yang tidur enggak? Enggak, speakernya bagus. Ini masjid speakernya prek. Yang bagus yang dalam. Yang bagus. Jadi orang mau merem aja susah. Karena nyaring. Begitu. Gitu. Mau merem. Begitu. Susah. Gitu. Kenapa khutbah jangan lama-lama? Jadi pas udah mau ngantuk selesai. Kan gak jadi. Begitu. Ini khutbah nih. Sunat. Khutbah. Sunat. Ya kalau namanya sunat, kalau kebetulan pakai mimbar ya sih nggak apa-apa. Begitu pakai mimbar, pakai podium ya udah, nggak usah. Tapi kalau kita jadi pengurus, tadinya podium ganti dah pakai mimbar, yang bagus pakai mimbar, cakep, biar diri dia khotibnya, biar diri. Jadi kelihatan tuh jamaah tuh semuanya kelihatan. Karena itu sunat. Kalau Rasulullah SAW lain. Padahal Nabi itu, ini duduk di bawah. Nabi meninggi sendiri. Ini jalan nih. Nabi itu orang yang gak tinggi dan gak pendek, semampai. Tapi kalau jalan sama orang jangkung, Nabi paling jangkungnya. Nabi itu begitu. Jalan sama orang tinggi. Kitfahu qad alata qauman idza jalasu. Jadi dua pundak Nabi itu tinggi. Kalau duduk sama orang-orang. Ini orang tinggi, Nabi tinggi.
Jadi Nabi mau nggak ada yang nanya, mana nabinya? Nggak ada. Karena tinggi. Mohon maaf laksana kayak gini nih. Jadi kelihatan semua orang, berapa ratusan ribu orang. Nggak ada orang nyari Nabi. Semuanya lihat Nabi. Gitu. Padahal Nabi nggak tinggi. Jangan nama yang tinggi, paling tingginya. Jadi nggak orang, mana nabinya? Itu ketutupan pendek banget. Nggak ada. Nggak ada orang begitu. Nabi itu begitu. Kitfa'u qad ala taqamin idza jalas. Itu keistimewaan Nabi. Walaupun Nabi enggak jangkung, laisa bit tawil wala bil qasir. Enggak jangkung banget, enggak pendek. Tapi kalau jalan sama orang jangkung, Nabi paling jangkungnya. Lain. Jadi selalu tidak ada orang bertanya mana nabinya. Enggak ada. Itu begitu. Maka ngaji begitu. Jadi ngaji, mohon maaf, dengan kayak begini nih ngaji tinggi, itu orang akan semangat ngaji. Karena kelihatan. Kalau di bawah nggak kelihatan. Itu guru lihat kitab aja tuh. Muridnya pada tidur semuanya. Kalau ini nggak bisa tuh orang tidur. Yang ngantuk bakal kelihatan dari sini. Itu begitu. Ya habis ngaji kita di bawah. Jangan sampai majelis ilmu tuh kalah sama majelis dangdutan. Dangdutan aja dulu. Tinggi. Dangdutan. Masa dia nyontok kita. Kitanya lari yang jelek. Kasih yang tinggi. Ngaji itu. Gitu. Di Mesir tuh ngaji tinggi semuanya tinggi. Nggak tinggi. Di sekolahnya begitu. Begitu. Boleh duduk, boleh. Tapi kasih yang tinggi. Untuk kelihatan. Itu penting. Ini diantara sunat khutbah. Kalau si khotibnya sunat baca syahadat. Tadi itu waktu khutbahnya tuh jangan tinggal syahadat. Jadi kalau khutbah nggak pakai syahadat, maka kurang sempurna. Walaupun bukan rukun syahadat tuh, bukan Jadi abis alhamdulillah tuh selipin syahadat sebelum sholawat. Jangan nggak sunat. Jadi membaca syahadat antara sholawat sama atau antara alhamdulillah sama sholawat. Kasih syahadat dulu dalam khutbah. Dalam khutbah. Itu begitu. Dalam khutbah. Kayak begitu. Sunat. Nah, begitu. Kalau di dalam khutbah id, si murokinya tuh baca dulu tuh doa. Karena habis sholat id belum doa. Habis sholat id itu belum doa. Karena khotib udah bakal naik mimbar. Sehingga doa dulu. Baca ya qa'iman tuh. Ya qa'iman bisodil khotib al mimbar rahimakumullah. Jangan diterjemah. Biarin. Kalau diterjemah takut bubar. Mananya ya qa'iman tuh wahai jamaah yang udah sholat Jumat mau pulang duluan gak mau dengerin khutbah. Enggak apa-apa. Ente dapat rahmat semuanya. Enggak apa-apa. Jangan diterjemah enggak apa-apa. Pengurus masjid marah-marah. Kotak belum jalan. Kotak bener enggak? Begitu. Jangan. Ya qa'iman biarin bahasa Arab. Ya qa'iman tuh. Habis itu doa dulu. Doa habis biasanya orang baca Allah Islam muslimin. Doa apa ini? Doa tadi sholat tuh belum doa. Sebelum khutbah. Makanya si murokinya ngadep jamaah, ngadep timur gitu, ngebelakangi kiblat. Itu sunat sebelum khutbah. Karena dia tadi sholat belum doa. Doanya nanti di situ. Biar orang nanti bakal pergi. Itu begitu maknanya. Itu sunat. Begitu. Itulah di antara sunat-sunat khutbah.